What the heck? Di Indonesia banyak orang nggak bisa dapat pekerjaan karena buta warna. Padahal begini sudah nggak berlaku di banyak negara seperti Australia. Mari kita bedah. Pertama-tama kita harus lurusin dulu, buta warna itu bukan berarti nggak bisa lihat warna. Oke? Mereka tetap bisa lihat warna, hanya cara melihatnya berbeda. Contoh, misalkan aku buta warna, sama orang yang normal itu akan berbeda kadar warna merahnya. Jadi apa yang aku lihat tetap merah, tapi mungkin aku 90% merah, mungkin dia 100% merah yang normal. Atau mungkin aku 70% yang normal itu 100%. That's about it. Oke? Dan mayoritas kasus di Indonesia itu buta warna parsial ya, bukan total. Oke? Dan di Indonesia nih masalahnya, banyak lowongan tuh tulisnya tidak buta warna sebagai syarat. Bahkan untuk pekerjaan yang tidak perlu ketelitian warna seperti admin, kasir, hingga content writer. Padahal ini tuh bentuk diskriminasi yang terselubung. Bukan karena nggak bisa kerja loh, tapi karena perusahaan tuh males menurutku untuk menyesuaikan. Dan di Australia ada namanya Equal Opportunity Act and Disability Discrimination Act, melindungi pelamar kerja dengan kondisi medis termasuk buta warna. Oke? Jadi perusahaan itu harus membuktikan bahwa kondisi pelamar memang berdampak langsung ke pekerjaannya. Kalau nggak berdampak, mereka nggak boleh menolak. Contoh, jadi teknisi kabel warna, mungkin perlu tes lanjutan. Tapi jadi akuntan jurnalis, atau mungkin programmer, buta warna nggak masalah. Realita yang harus diubah di Indonesia itu ya, yang tersingkir bukan karena nggak mampu, tapi karena sistem rekrutmen masih menilai dari normal yang sempit. Buta warna bukan penghalang kerja. Jadi yang penghalang adalah sistem yang nggak mau adaptasi. Kalau Australia bisa nilai orang dari kemampuannya, kapan Indonesia mulai menilai dari isi otak, bukan isi hasil tes buta warna?